Alhamdulillah. Ayat yang barusan saya sampaikan ke hadapan hadirin jamaah sekalian itu adalah surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, dan sebaliknya sungguh sangat merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sedangkan ayat yang kedua saya sampaikan itu adalah surah Al-A'la ayat 14 sampai 15. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan kalbunya, kemudian dia ingat sama Allah, kemudian melaksanakan sholat. Hadirin jamaah sekalian, 4 ayat ini adalah pengejawantahan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa alhamdulillah selama bulan suci Ramadan kita mampu dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amaliyah Ramadan, dari mulai sahur, kemudian siam, malamnya qiyam selama 24 jam diisi oleh amal ibadah, dan insya Allah sebagaimana tuntutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita beribadah semata-mata imanan wahtisaban, mengharapkan rahmat dan ridho Allah, selaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka insya Allah hakul yakin kita akan mendapatkan anugerah yang sangat istimewa. Apa itu? Ghufira ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 38. Semuanya sudah paham bahwa man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, seraya beriman dan mengharapkan rahmat dan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis yang kedua adalah hadis nomor 37, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi kata awalnya adalah siap, yang kedua, ibarat yang kedua adalah qiyam. Man qoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail. Salah satu qiyamul lail adalah salat tarawih, yang mana fadilahnya malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian berlanjut sampai ke-6, kemudian ke-11, ke-15, dan 21 sama 26. Itu berkisar antara pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang melaksanakan tarawih beserta keluarganya dan kedua orang tuanya, in kana mu'minaini, seandainya dua orang tuanya beriman keduanya. Masya Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asalkan siangnya dan qiyam malamnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Maka hadirin jamaah sekalian, di samping mungkin ada di antara kita yang bersedih, susah hati, gundah gulana karena Ramadan telah berlalu, namun di sisi lain kita merasa bersyukur bahwa di bulan Syawal ini kita mendapatkan anugerah yang sangat istimewa, yaitu pengampunan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sebagaimana termaktub di dalam kitab Nihayatuz Zen fi Irsyadil Mubtadi'in yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, minimal ada 3 amaliyah kita selama bulan Syawal, yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas kenikmatan berupa dimampukan dan dimaukannya kita melaksanakan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan, beserta kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi keistimewaan orang-orang yang melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yakni la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Ini sesuai dengan ikrar kita setiap ba'da salat, likulli halin wa ni'matin alhamdulillah. Setiap kenikmatan dan juga ahwaliyah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala kenikmatan ini Allah tambahkan sehingga Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang terindah bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, di dalam bulan Syawal, bahwa hendaknya kaum muslimin wal muslimat mengistiqomahi apa-apa yang telah dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Kalau selama bulan suci Ramadan kita mengalami tarbiyah jasad dan tarbiyah ruhiyah dengan melaksanakan ibadah-ibadah, siangnya siam, malamnya qiyam, maka cara mengistiqomahi ibadah tersebut adalah dengan mengalihkan pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau selama Ramadan kita berpuasa sebulan penuh, maka di bulan Syawal dan seterusnya minimal kita melaksanakan Yaumul Baid, puasa pada 13, 14, 15 Hijriah. Ataupun kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari, yang mana subhanallah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumus saumud dahar, seperti halnya ibadah 1 tahun penuh. Atau minimal kita melaksanakan ibadah saum Senin dan Kamis, sehingga amaliyah Ramadan ini kita berlanjut pada bulan-bulan yang lainnya. Dan kalau seandainya pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan tadarus, ada yang 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan berjuz-juz, maka hendaklah di bulan Syawal ini kita melaksanakan tadarus bertahap, yaitu tetap mengistiqomahi. Seandainya ba'da salat kita melaksanakan 2 lembar, maka setiap subuh, setiap zuhur, setiap asar, setiap maghrib dan isya, kita 1 hari 1 malam alhamdulillah melaksanakan dan menghatamkan Al-Quran 1 juz. 30 hari maka sama dengan 30 juz hatam itu Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian kalau seandainya pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah tarawih, maka hendaklah pada bulan-bulan Syawal dan seterusnya melaksanakan sholat isti'adah, sholat istikharah, sholat lidaf'il bala, sholat sirrullah dan lain sebagainya, untuk mengistiqomahi ibadah kita supaya nantinya terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, hendaknya kaum muslimin wal muslimat menjaga diri, menjaga harkat kaum muslimin wal muslimat, dan menjaga harga diri kita selaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga diri dari apa? Menjaga agar supaya ucapan dan perbuatan kita tidak menyakiti orang lain. Al muslimu man salima akhihi min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim sejati adalah seseorang yang orang lain merasa aman dari ucapan dan perbuatannya. Kalau Masya Allah, na'udzubillah thumma na'udzubillah, kita kalau seandainya lepas kendali,
maka akan terjerumus pada kemuflisan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Apakah engkau tahu wahai sahabat, apa itu yang dimaksud dengan muflis? Apa itu yang dimaksud dengan bangkrut? Maka qalu, menjawablah para sahabat, al muflisu ma laisa mata wala dirhama, bahwa seseorang yang bangkrut adalah yang tidak memiliki uang dan juga harta benda. Maka qala, menyanggahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati, bahwa seseorang yang dikatakan muflis di antara umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bisolati was saumi waz zakati, dia datang pada yaumul qiyamah dengan membawa pahala dari solatnya, dari zakatnya, dan dari saumnya. Wa ya'ti hadza ma syatama hadza wa hadza ma qadafa hadza wa hadza ma akala malah hadza wa hadza ma syafaka dama hadza wa hadza ma daraba hadza. Tapi di sisi lain datang pula orang-orang yang merasa dikecewakan oleh dirinya, yang merasa dikhianati oleh dirinya, yang merasa diruntuhkan harga dirinya, yang merasa dimakan hartanya, yang merasa dialirkan darahnya, dan yang dipukul oleh dirinya. Fayu'ti min hasanatihi wa min hasanatihi, kemudian dia memberikan amal kebaikannya kepada orang-orang yang telah disakitinya, orang-orang yang telah dimakan hartanya, orang-orang yang telah dipukul oleh dirinya. Fa in faniyat qabla ayyu'ti alaihi, namun seandainya kalau sudah habis kebaikannya, ukhidha min khotoyahum, maka dia ambil dari kejelekannya orang-orang yang pernah disakitinya. Faturihat alaihi, sampai dia habis amal kebaikannya, bahkan bertambah amal keburukannya. Faturiha thumma turiha alan nar, karena jomplang semua kebaikannya tidak ada sama sekali, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Insyaallah kita mah selaku kaum muslimin wal muslimat bisa menjaga harga diri kita dan bisa menjaga ucapan dan perbuatan kita supaya tidak muflis nanti di yaumul qiyamah. Muflis kalau seandainya bangkrut secara duniawi masih bisa berusaha dengan mencari nafkah ke sana kemari, tapi kalau muflis di akhirat nanti, masya Allah, kemana pertolongan yang hendak dicari. Maka oleh sebab itu, marilah para hadirin jamaah sekalian, kita menjaga ucapan dan perbuatan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Barakallahu li